Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ini ada juz tsani halaman 3. Kita di sini menjelaskan tentang masih faslun fi ahkamil iqrar. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa syartu sighati kaunuha lafdhan yush'iru bil iltizam. Wa syartu sighati, dan adapun syarat daripada bentuk pengucapan iqrar yaitu kaunuha, adanya sighah yaitu lafdhan, sebuah kata-kata, yush'iru yang bisa memberikan faham apa lafaz, bil iltizami dengan sebuah kepastian hukum atau ketetapan hukum, di mana kata-kata ini jelas secara tata bahasa dan bisa difahami. Wa fi ma'nahu, dan itu tetap di dalam maknanya lafaz, artinya setara dengan pengucapan kata-kata. Al-kitabatu, adapun unsur tulisan, tulisan gambar tapi ma'an niyati, di situ disertai dengan niat. Misalnya ada sebuah surat diajukan ke kita, kemudian kita tanda tangani, itu namanya iltizam. Memiliki ketetapan hukum. Wa isyaratul akhrasi, dan isyaratnya orang yang bisu, misalnya dengan mengangguk, al-mufhimati, yang memberikan faham. Jadi ada 3 kategori syigat, yaitu lafaz, kitabah, dan isyarah. Jadi ketiganya ini yush'iru bil iltizam, maka itu syigat iqrar dinyatakan sah. Kaqaulihi, ini kita bahas contohnya, seperti ucapan si muqir li Zaidin, kepada si Zaid, selaku muqarlah. Wahai Zaid, alayya kadza, atau indi kadza. Alayya, yaitu tetap kewajibanku atas engkau, kadza, adapun misalnya uang 2 juta. Wahai Zaid, kata Khalid, aku punya kewajiban 2 juta kepada kamu. Artinya Khalid ini berniat untuk membayar hutang, itu adalah semacam iqrar. Au indi kadza, Zaid, aku punya uang 2 juta nih buat kamu, itu namanya indi kadza. Wa alayya au fi dhimmati lidain, wa alayya au fi dhimmati lidain. Wa alayya, dan adapun lafaz alayya au fi dhimmati atau lafaz fi dhimmati, yaitu lidaini untuk kategori sifatnya perdata, masih kategorinya hutang. Jadi fi dhimmati atau alayya dalam bahasa Arab itu kaitannya untuk hutang. Misalnya kita punya tanggungan hutang yang harus dilaksanakan dan dibayar, jatuh tempo, maka gunakan alayya kadza, aku punya kewajiban 2 juta. Au fi dhimmati, di dalam tanggung jawabku ada 2 juta. Jadi sudah jatuh tempo, itu pola kalimatnya. Wa ma'i au indi lil ain. Wa ma'i, dan adapun lafaz ma'i, ada bersamaku, au indi, atau ada di sisiku, milikku, lil aini, itu untuk sebuah benda, misalnya kendaraan, ataupun sawah, ataupun kebun, atau hal-hal yang lain bersifat materi. Jadi ketika dia mengakui bahwa kendaraan ini punya orang lain, ma'i, misalnya bersamaku, kadza li Zaid, misalnya Khalid berkata bahwa Zaid ini bersamaku, dalam
kepemilikanku ada motor yang aku serahkan buat kamu nanti. Wa qibali musytarikatun bainahuma. Wa qibali dan ada pun lapan qibali yaitu musytarikatun bisa join bainahuma di antara itu dain dan ain. Jadi qibali ya berada padaku atau dari arahku, itu qibali secara tata bahasa itu masuk kategorinya musytarikah, artinya dia bisa ke dain dan bisa ke ain. Falau hadzapa maka jika membuang siapa muqir alayya kepada lafaz alayya wa indi dan kepada lafaz indi wa nahwahuma dan seumpama keduanya alayya wa indi itu, jadi kepemilikan atasku itu ditiadakan dalam pengucapan lam yakun iqraran. Lam yakun maka tidak ada apa hadzaf, ya hadzful qaul. Jadi ada kalimat yang dibuang yaitu iqrar karena dia tidak mengakui bentuk kepemilikannya. Jadi misalnya li Zaidin kadza. Untuk si Zaid ada uang 2 juta. Itu bukan iqrar. Kenapa? Karena siapa yang akan membayar uang 2 juta itu tidak dicantumkan. Jadi dia dihadzaf. Lam yakun iqraran. Bisa jadi itu hanya sekedar khabarnya saja. Ila an yakuna kecuali jika ada apa al-muqarbih barang yang dijadikan ikrar yaitu muayyanan ditentukan jadi secara ta'yin. Misalnya ini buat kamu pulpen ini. Jadi ketika sudah ta'yin pulpen ini sudah ada di hadapan mata itu boleh tidak tanpa menyebutkan pulpen ini milik saya dan pulpen ini buat kamu. Itu namanya ada kalimat yang dibuang ya, alayya atau indinya. Jadi di sini kategorinya muqarbih muayyanan maka termasuk mustasnayat. Jadi tidak sah menjadi sah. Contohnya kahadza saub li fulanin. Kahadza saubu, adapun ini baju yaitu li fulanin untuk si fulan ya. Jadi baju ini kepunyaan si anu ya. Jadi ketika muqarbih sifatnya muayyan artinya secara spesifik dijelaskan, meskipun si muqarbih ini sekedar isyarat saja bahwasanya hadza saub ini li fulan itu tetap dikategorikan sah secara ikrar ya. Tetapi sekali lagi dalam hukum positif yang ada di Indonesia ini tetap berlaku hitam di atas putih ya. Jadi tinggal beli materai ke minimarket atau ke toko alat-alat tulis, di situ sampel dan dikasih tanda tangan. Jadi hadza saub li fulanin ini berkekuatan hukum secara syara dan berkekuatan hukum secara hukum yang berada di negara kita. Kita lanjutkan. Wa jawabu li alaika au alaysa li alaika alfun bibala au na'am au saddaqta au ana muqirun bih au nahwuhuma. Abrotani minhu iqrarun. Ini panjang sekali ya. Jadi ini jawabu, ini mubtada, ini ada iqrarun sebagai khobar. Kita rinci satu persatu. Ini ada tentang tanya jawab ya. Jadi iqrar teknisnya adalah format tanya jawab. Contohnya begini. Khalid pegang kendaraan. Kemudian ada si Zaid lewat. Zaid nanya ke Khalid, Lid, itu motor punya saya bukan? Iya, ini motor punya kamu. Khalid tanda tangan di sini, ini ada materai. Si Khalid tanda tangan di situ. Nah, secara hukum motor ini sah punyanya si Zaid. Jadi li alaika. Jadi misalnya alaysa li alfun. Bukankah kamu punya hutang 1 juta padaku? Misalnya li alaika alfun.
bukan li manfaat bagiku selaku muqarlah, alaika kewajiban engkau sebagai mukir, alfun ada uang 1 juta. Benar nggak? Benar nggak Khalid? Benar. Nah, dia jawabnya dengan na'am, nggih, 1 juta. Maka itu dikatakan iqrarun, sah. Atau dalam kalimat nafi jawabnya adalah bala ya. Alaysa li 'alaika, jawabannya bala. Bukannya kemarin uang 1 juta punya kamu itu punya saya ya Khalid. Kata Khalid jawabnya bala ya. Jadi itu namanya iqrarun langsung. Au saddaqta, atau dia bilang saddaqta, engkau benar. Au ana muqirun bihi, atau dia berkata ana muqirun bihi. Ana adapun aku si Khalid ini ya, muqirun yang mengakui bihi dengan itu, alfun au nahwa, atau seumpama kalimat yang sudah diceritakan di sini, ada bala, ada na'am, ada saddaqta, ada ana muqirun bihi. Ka abra'tani minhu, seperti contoh abra'tani minhu. Ini dalam kasus pembebasan hutang ya. Misalnya bukan kendaraan ceritanya ya. Ini tanya jawab tentang pembebasan hutang Khalid dan Zaid. Kembali lagi Khalid sebagai muqarlah dan Zaid ini sebagai muqarlah dan Khalid sebagai mukir ya. Wahai Zaid, wahai Khalid, kata si Zaid ya. Kita ulangi. Zaid sebagai muqarlah dan Khalid sebagai si mukir. Zaid bilang, wahai Khalid, bukankah kemarin utang saya udah dilunasin ya? Belum lunas, tapi aku udah anggaplah sama teman aja udah bebas. Nah, itu namanya ka'abra'tani minhu. Engkau telah membebaskan aku minhu daripada alfun. Itu adalah bentuk iqrar. Wa kadza, dan itu tetap seperti ini iqrar. Lau qala, adapun lafaz lau qala ini i'rabil hikayat, jadi sekedar teksnya saja. La mahala laha minal i'rab. Lau qala, adapun lafaz lau qala, jika berkata siapa muqarlah ya, di sini muqarlah, iqdi al-alfa alladhi li 'alaika. Iqdi, bayarkanlah oleh engkau, al-alfa kepada 1 juta, alladhi li, yang manfaat bagiku, yang terasa enak bagiku kalau kamu bayar 1 juta, 'alaika nanti kewajiban engkau. Jadi ini kata si muqarlah ya, kalau kalimat seperti ini teksnya. Jadi tolong bayarkan uang 1 juta yang ada sebagai kewajiban Anda. Kemudian fa'ajabahu, maka menjawab siapa mukirhu kepada si muqarlah, bina'am, dengan lafaz na'am. Yes, misalnya. Kalau aku sih yes ya. Maka itu sudah di ACC dalam bentuk kekuatan hukum iqrar. Au biqaulihi, atau dengan ucapan si mukir. Dijawab lagi, aqdi godan, besok aja ya, sekarang sudah agak malam jadi saya tidak punya Brimo, jadi harus transfer manual ke Briling misalnya ya. Jadi aqdi godan, besok aja ya. Au amhilni, atau belikan tempo kepadaku ya, belum gajian nih. Au hatta aftahal qais, atau sehingga aku membukakan kais, dompet ya. Bentar, mau buka dompet dulu nih ya. Begitu dibuka isinya surat parkir semua ya. Jadi jarang bawa uang cash. Nanti ajalah transfer. Khalid bilang ke si Zaid, maaf ini ya, hatta aftahal qais, ini aku buka dompet ternyata duitnya laka ya. Jadi mudah-mudahan di dompet yang satunya lagi ada ya. Aku punya cadangan dompetnya, ternyata ada 1 juta, uangnya merah semua ya, selesai. Au ajidal miftaha, atau hatta ajidal miftaha, sehingga aku cari kunci dulu ya. Jadi ketika itu lokasinya adalah di rumah ya. Jadi au ajidal miftah, nanti cari kunci dulu ya. Au nahwaha, kemudian au
au nahwiha, atau seumpamanya itu aqdi godan amhilni hatta aftahal kais au ajdal miftah. Kab'ath man ya'khudhu, ada lagi teksnya berupa ibarah kab'ath man ya'khudhu. Wahai Zaid, ini kalimat dari Syekh Khalid selaku mukir, ib'ath, utuslah oleh engkau wahai Zaid, man kepada orang utusan, ya'khudhu yang mengambil, siapa man isi utusan ini, hu kepada alfun, ya kepada hutang itu. Nyuruh orang aja lah besok sini ya, jadi biar kita cepat-cepat kelar lah urusan. Wa amma jawabu dzalika, adapun jawabannya, ini kita kembali kepada muhtaruzat atau mustasnayat. Wa amma jawabu dzalika, adapun jawabannya itu si mukir ya, tentang kasus tadi pertanyaan ya, bayar dong 1 juta. Nah jawabnya binahwi zinhu, ada jawaban tentang zinhu, timbanglah kepada itu barang ya, udah timbang dulu aja. Aw ikhtim alaih, atau kasih tanda alaihi kepada itu barang ya, muqorbeh maksudnya, zinhu timbanglah kepada muqorbeh. Udah ini cabai kilo dulu aja gitu kan ya. Misalnya Khalid punya utang ya sama saya berapa, 5.000, udah nih ada cabai timbang aja dulu. Nah itu kalimatnya belum jelas. Awikhtim alaihi, udah pisahin aja dulu nih, ada timun ada cabai dan nanti kamu bawa. Awikhtim alaihi, pisahin disortir dulu, alaihi kepada muqorbeh. Au khudhu, udah ambil aja nih cabai nih, ambil nih. Jadi awij'alhu fi kaisika, atau Khalid ini ada semacam voucher ya, voucher belanja ya, nilainya 500.000 misalnya, ij'alhu fi kaisika, udah kantongin aja. Ij'alhu, jadikan oleh engkau kepada si muqorbeh fi kaisika, di kantong ya, udah kantongin aja dulu ya. Au hiya sihahun au rumiyatun, au hiya, adapun itu mata uang, sihahun itu mata uang lokal, au rumiyatun atau bangsa Romawi ya, mata uang falas. Kalau tak asing di situ, nah ini ada uang asing, ini ada uang lokal ya. Nah pegang dulu, pegang, nah itu namanya. Jadi falaisa bi iqrarin, falaisa maka bukanlah itu qauluhu zinhu ikhtim alaihi khudhu ij'alu fi kaisik atau sihahu rumiyah, falaisa bi iqrarin, itu tetap dengan ikrar, dudu ikrar dikira ya, lianna dzalika, karena sesungguhnya itu qaul al-madhkur, nah ini bi itu yudhkaru, terkadang diekspresikan, diceritakan ya, lil istihza'i, untuk mengolok-olok, jadi cuman speaknya aja ya, jadi nggak serius ya, udah bawa aja, udah kantongin aja ya, udah sortir dulu ya. Jadi itu belum termasuk ikrar, belum termasuk kategori izin untuk penyelesaian hutang ya. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.